Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman pelaut. Salam sehat. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala apa yang Anda rencanakan. Kembali lagi bersama saya Dedi Dwi Yustianto. Kali ini akan menyampaikan materi mengenai segitiga bola. Nah, pengantarnya, apa bedanya antara segitiga dengan segitiga bola? Segitiga identik dengan bangun datar yang lukisannya juga di bidang datar. Tapi kalau segitiga bola, segitiga yang dilukiskan di permukaan bola. Nah, dalam hal pembahasannya, segitiga yang kemudian dibahas di trigonometri sebelumnya, materi sebelumnya, itu adalah segitiga datar. Nah, sedangkan pada segitiga bola, nanti segitiga yang akan kita bahas adalah segitiga lengkung, segitiga yang dilukis pada permukaan bola. Jadi bedanya itu ya, nanti ketika kita berbicara mengenai segitiga pada lukisan datar, berarti konsep yang dipakai adalah trigonometri. Tapi ketika segitiga itu segitiga lengkung, maka pembahasannya adalah segitiga bola. Oke, jadi segitiga bola seperti ini. Nampak jelas perbedaannya. Jadi kalau misalkan gambar pertama, segitiga ini adalah segitiga datar. Dan pembahasannya nanti ada di trigonometri. Sedangkan gambar yang kedua, gambar segitiga yang dilukiskan pada permukaan bola. Jadi ini adalah belahan bola, bagian dari bola. Jadi ketika kita lengkapi sebetulnya ini adalah permukaan bola, kemudian dibuat segitiga, maka akan menjadi segitiga bola. Perbedaannya bagaimana? Perbedaannya adalah yang pertama, hubungan antara jumlah sudut di dalam segitiga itu jelas nanti berbeda. Kalau di dalam segitiga datar 180, sedangkan yang ada di segitiga bola tidak 180. Nah, kaitannya dengan panjang sisi, ini ukurannya dalam satuan panjang untuk segitiga datar. Sedangkan untuk segitiga bola, panjang-panjang sisinya nanti itu dalam ukuran sudut. Terbentuknya segitiga bola ini adalah perpotongan 3 buah lingkaran besar yang ada di permukaan bola. Jadi sisi yang pertama ini dari lingkaran besar yang ditarik mengelilingi permukaan bola. Garis yang kedua juga sama. Garis yang ketiga juga sama. Berikutnya, segitiga bola. Segitiga bola secara ketentuan nanti disajikan seperti ini karena ketentuan yang ada di segitiga bola adalah ketentuan yang berbeda di segitiga datar. Oke. Ketentuan pertama, dari tiap segitiga bola, jumlah dua sisi selalu lebih besar dari sisi ketiga. Jadi jumlah dua sisi selalu lebih besar dari sisi ketiga. Ketentuan yang kedua, jumlah tiga sisinya lebih kecil dari 360. Ketiga, jumlah tiga sudut suatu segitiga bola lebih dari 180 dan kurang dari 540. Nah, ini ketentuan yang kelihatannya sangat mencolok. Jadi, jumlah tiga sudut A, B, dan C yang ada di dalam segitiga bola itu lebih dari 180 tetapi kurang dari 540. Berbeda ketika di segitiga datar, jumlah ketiga sudut di dalam segitiga tepat 180. Ketentuan keempat. Dalam segitiga bola sama kaki, dua sudut yang terletak di samping alas segitiga bola itu sama besar. Nah, ini sama juga dengan di segitiga datar juga begitu.
Ketentuan yang kelima, dua segitiga bola adalah sama dan sebangun jika sama 3 buah sudutnya. Ini ketentuan yang sama di segitiga datar juga. Ketentuan yang keenam, dalam segitiga bola di depan sisi terpanjang terletak sudut yang terbesar. Dan sebaliknya, di depan sudut yang terbesar terletak sisi yang terpanjang. Oke, jadi ini ketentuan yang ada di segitiga bola atau segitiga lengkung yang beberapa ketentuannya memang sama dengan di segitiga datar. Tetapi yang jelas nanti konsep yang dipakai adalah berbeda. Nah, di segitiga bola juga ada pembagian siku-siku dan tidak siku-siku. Jadi pada segitiga bola siku-siku nanti berlaku aturan Napier. Jadi ada Napier 1 dan ada Napier 2. Nah, konsepnya bagaimana? Contoh seperti ini. Dari segitiga bola siku-siku yang ada di gambar sebelah kiri, diberikan notasi ABC. Siku-sikunya ada di sudut A dengan notasi A. Nah, segitiga siku-siku ini harus dipindahkan atau dimasukkan identifikasi sisi dan sudut ke bagan Napier. Nah, bagan Napier ada 5 area seperti ini. Nah, cara memasukkannya bagaimana? Cara memasukkannya, tanda siku-siku ini yang jadi pedoman. Jadi kalau siku-siku ada diberikan A, maka yang masuk di sini adalah B dan C. Jadi B dan C, sisi B dan C. Nah, sedangkan di atas B dan C, ini adalah komplement dari sudut B dan C. Nah, anggap saja bahwa sudut A sama juga dengan alfa, sudut B sama juga dengan beta, sudut C sama juga dengan gamma. Maka ketika kita pindahkan ke bagan Napier, B dan C untuk sisi, maka di atas C harus komplement sudut beta. Sedangkan di atas B komplement sudut gamma. Jadi sama juga ini seperti silang. Di atas B harus komplement sudut C, di atas C harus komplement sudut B. Sedangkan yang paling atas adalah komplement sisi A. Jadi sisi A dihitung komplemennya, tidak langsung A seperti B dan C yang ada di bawah. Nah, apa itu komplement? Komplement sama juga dengan penyiku. Jadi CO, CO, CO ini sama juga dengan penyiku. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh, komplement beta atau komplement sudut B. Nah, kalau sudut B-nya 40 derajat, berarti komplement yang dimaksud dari sudut B adalah 50 derajat. Nah, perhitungan kalkulatornya kalau kita memakai komplement, perhitungannya kan menjadi 2 kali. Nah, ada catatan bahwa komplement dari sin itu sama juga dengan cos. Komplement dari cos sama juga dengan sin. Oke, itu mengenai perhitungan komplement ketika nanti menggunakan kalkulator. Berikutnya, dari bagan Napier ini dipakai untuk perhitungan di Napier 1 dan kedua. Nanti tergantung datanya. Apabila data memenuhi Napier 1, berarti yang dipakai rumus Napier 1. Apabila datanya mendukung Napier 2, yang dipakai Napier 2. Nah, bunyinya Napier 1, sinus tiap bagian adalah sama dengan hasil kali tangen dengan tangen dari bagian yang ada di sampingnya. Nah, maksudnya bagaimana di Napier 1? Contoh, misalkan kita mencari sisi B. Kalau kita menggunakan Napier 1, berarti yang ada di samping B yang kita pakai. Yang ada di samping B adalah sisi C dan komplement gamma atau komplement sudut C. Jadi yang dimaksud samping adalah samping dari sisi yang kita mau hitung.
Maka nanti rumusnya akan menjadi sin tiap bagian, berarti sin B, sama dengan hasil kali tangen. Sama dengan tangen C kali dengan tangen komplement gamma. Itu maksud dari nepir 1. Jadi kalau misalkan kita menggunakan nepir 1 untuk menghitung sisi B, maka rumusnya menjadi sin B sama dengan tangen C dikali tangen komplement gamma atau tangen komplement C. Nah, karena ada tangen komplement, supaya lebih gampang perhitungan kalkulatornya, nanti bisa diubah dulu sebelum kita hitung. Berarti sin B sama dengan tangen C dikali kotangen gamma. Nah, bagaimana kalau menggunakan MP2? MP2 bunyinya seperti ini. Sinus tiap bagian adalah sama dengan hasil kali kosinus dari bagian yang ada di depannya. Oke, misalkan kita tetap menggunakan B. B tadi, kalau kita lihat dari sisi B, sisi C dan komplement gamma dinamai sebagai samping. Berarti yang dimaksud depan adalah komplement beta dan komplement sisi A. Maka ketika kita menggunakan nepir 2, berarti sinus tiap bagian sin B sama-sama ya, antara nepir 1 dan 2, hitungannya pakai sin. Maka sin B sama dengan cos komplement beta dikali dengan cos A kecil. Nah, karena ada komplement supaya lebih gampang menghitungnya di kalkulator, berarti nanti berubah menjadi sin B sama dengan sin beta dikali dengan sin A kecil. Nah, itu untuk nepir 1 dan nepir 2. Nah, dari B saja menggunakan masing-masing nepir 1 dan 2 ada 2 rumus, maka ketika kita lengkapi rumusnya sebetulnya akan menjadi 10 rumus. Jadi untuk menghitung C ya berarti bisa dengan 2 cara, nepir 1 dan 2, menghitung beta juga sama, menghitung A kecil atau sisi A, menghitung gamma juga sama, masing-masing 2 rumus. Nah, jadi kalau kita mengingat rumusnya terlalu banyak, maka yang cukup diingat adalah kalimat nepir ini. Jadi nepir pertama, sin tiap bagian sama dengan perkalian tangen dari bagian yang di samping. Sedangkan nepir 2 adalah perkalian cos dari bagian yang ada di depannya. Oke, jadi konsep ini berlaku untuk segitiga bola siku-siku. Berikutnya ada segitiga bola sembarang. Nah, segitiga bola sembarang ini bisa dikategorikan sebagai segitiga yang tidak siku-siku sebetulnya sebagai pembeda. Jadi yang pembahasan sebelumnya untuk segitiga bola siku-siku, yang pembahasan sekarang adalah segitiga bola tidak siku-siku. Nah, identik dengan di trigonometri apabila kita temui segitiga tidak siku-siku, maka berlaku aturan sin dan cos. Maka sama ketika di segitiga bola juga berlaku aturan sin dan cos. Hanya saja ini nanti aturan cosnya ada dua bagian. Nah, yang pertama aturan sin. Aturan sin A dibagi dengan sin alfa sama dengan sin B dibagi sin beta sama dengan sin C dibagi sin gamma. Jadi rumus sinnya mirip dengan aturan sin yang ada di trigonometri. Kalau trigonometri kan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sedangkan di segitiga bola, sisi A, B, dan C masing-masing juga dinilai dengan sin. Berikutnya, aturan cos untuk sisi. Jadi aturan cos ini dibedakan untuk sisi dan untuk sudut. Nah, aturan cos sisi bunyinya cos A sama dengan cos B kali cos C ditambah sin B kali sin C dikali dengan cos sudut A. Nah, sebetulnya polanya mengingatnya gampang. Kalau kita mencari A berarti cos A. Dalamnya cos kali cos untuk sisi B dan C ditambah sin kali sin untuk sisi B dan C dikalikan dengan cos sudutnya. Nah, pola ini nanti sama juga ketika kita mencari sisi B. Jadi cos B sama dengan cos A kali cos C ditambah sin A kali sin C dikali cos sudut B. Termasuk untuk menghitung sisi C cos C.
sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B dikali cos sudut C. Nah, untuk aturan cos sudut, jelas perbedaannya pada data yang dipakai. Jadi kalau kita lihat aturan cos sisi, ya data yang dipakai adalah sisi. Hanya ujungnya ada satu data sudut di sini. Tapi kalau aturan cos sudut, nah data yang dipakai juga data sudut, tetapi ujungnya menggunakan data sisi. Kalau berdasarkan pola perkalian dan penjumlahnya mirip dengan aturan cos sisi. Bedanya ada nilai min di sini. Jadi aturan cos sudut untuk yang pertama, cos A, cos sudut A, sama dengan negatif cos sudut B dikali cos sudut C, ditambah sin sudut B kali sin sudut C, dikali cos sisi A. Jadi bedanya hanya pada masalah, bedanya ada di bagian negatif. Selainnya, polanya sama. Nah, catatannya, kapan dipakai aturan sin dan kapan dipakai aturan cos. Sebetulnya catatannya itu mirip dengan yang ada di trigonometri. Catatan pertama, aturan cos dipakai apabila diketahui 3 sisi. Itu di trigonometri. Maka di aturan segitiga bola sembarang juga sama. Aturan cos apabila diketahui 3 sisi, maka juga digunakan aturan cos. Itu untuk cos sisi. Nah, ada data yang berikutnya, yang kedua. Apabila diketahui 3 sudut, maka menggunakan aturan cos sudut. Jadi ada 2 kriteria digunakan aturan cos, yaitu apabila diketahui 3 sisi, berarti nanti pakai cos sisi. Apabila diketahui 3 sudut, berarti aturan cos sudut. Berikutnya, kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua, aturan cos dipakai apabila diketahui 2 sisi 1 sudut dengan catatan sudutnya diapit sisi yang diketahui. Nah, ini nanti kriteria itu digunakan aturan cos sisi. Nah, bagaimana untuk kriteria aturan cos sudut? Berarti diketahui 2 sudut dan 1 sisi dengan catatan sisi itu diapit oleh 2 sudut yang diketahui tadi. Jadi kriterianya mirip dengan aturan yang ada di trigonometri. Jadi nanti kita bisa langsung menentukan datanya pakai aturan cos sisi kah, aturan cos sudut kah, atau aturan sin. Jadi selain 4 kriteria tadi, dihitung menggunakan aturan sinus. Oke, saya ulang ya. Jadi aturan cos sisi dipakai apabila yang pertama diketahui 3 sisi, yang kedua diketahui 2 sisi 1 sudut dengan catatan sudut diapit oleh 2 sisi yang diketahui tadi. Sedangkan aturan cos sudut, kriterianya adalah apabila diketahui 3 sudut. Yang kedua, apabila diketahui 2 sudut 1 sisi dengan catatan sisinya diapit oleh 2 sudut yang diketahui tadi. Selain 4 kriteria ini, berarti perhitungan menggunakan aturan sinus.